Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Baik. Baik ya, kalau udah sarapan? Udah. Oke. Nah, hari ini kita belajar biologi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Akan keluar kelas ini kiranya. Doa dimulai. Judian hadir, Dina Saputra, Fitri, Hanifah, Hijah Afridayanti, Irwansyah, Julia, Kamaruzzaman, Linda Miharja, Moza, Mustarizal, Nehza, Nur Farida, Nur Fatimah, Nur Isyirah, Nur Malasari, Rizka Agus Mauliadi, Rizka Fitri, Salahuddin Yasir, Stella Ramadan, Syatila, Titan Diafrizal, Ulfa Zahara, Teguh Partawijaya, Muhammad Irwan. Oke, alhamdulillah hari ini banyak yang hadir ya. Oke, hari ini kita belajar tentang sistem gerak. Nah, sebelumnya ibu ingin tanya, minggu lalu kan kita belajar tentang sel. Nah, ada yang masih ingat tidak apa itu sel? Silakan. Sel adalah unit struktural manusia dan makhluk hidup yang mampu menjalankan fungsi kehidupan. Oke, benar ya. Jadi sel adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup yang dapat menjalankan kehidupan. Nah, ibu rasa kalian sudah paham ya materi minggu hari? Sudah? Sudah. Oke, nah hari ini kita belajar tentang sistem gerak. Nah, ada yang pernah dengar tidak apa itu sistem gerak? Silakan. Sistem gerak adalah sistem pada tubuh yang memungkinkan manusia untuk bergerak seperti berjalan, berlari, dan lain-lain. Yang benar ya, jadi sistem gerak adalah sistem pada tubuh kita yang memungkinkan kita untuk dapat bergerak. Nah, sistem ini sendiri adalah sekumpulan bagian dari tubuh kita yang menjalankan fungsi dan juga tujuan yang sama. Sedangkan gerak, ada yang tahu apa itu gerak? Kan? Gerak adalah perubahan posisi suatu objek dari satu tempat ke tempat lain seiring waktu pada bentuk berjalan, berlari, dan lain-lain. Nah, ya, jadi gerak adalah perpindahan suatu objek dari posisi satu ke posisi yang lainnya atau dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misalnya contohnya ibu dari posisinya berada di sini, kemudian ibu melakukan gerakan berjalan ke sini. Nah, posisi ibu berpindah tidak? Berpindah. Nah ya, ibu sebagai objeknya, ya kan? Objek yang berpindah. Itu ibu melakukan gerakan berjalan. Oke, sampai sini paham bukan sistem gerak? Oke, selanjutnya kan fungsi dari rangka, kemudian menjelaskan struktur rangka, menjelaskan ossifikasi, kemudian membedakan tulang rawan dan juga tulang berat, mengidentifikasi jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya, dan juga menguraikan hubungan antar tulang. Selanjutnya, nah kalian dapat lihat gambar ini, gambar apa? Kaki yang sakit. Ini adalah gambar batang tulang, ya kan? Kalau batang tulang kita dibalut pakai perban kan?
Ada. Jadi patah tulang ini terjadi karena adanya tekanan yang berbeda ya dari si tulang ini. Makanya tulang ini mengalami patah tulang. Misalnya yang contoh pernah tidak mengalami patah tulang saat bermain bola? Nah, ada yang pernah? Ada? Ada. Nah, apa yang kalian rasakan saat mengalami patah tulang? Sakit kan? Oke, nah apa hubungannya sih patah tulang dengan sistem gerak?
macam posisinya dia menyokong kita. Larangan kamunya melukis gerakan kita. Marilah semuanya bersama lagu sekerangka manusia. Ini ada lagu untuk mengingat atau bagian-bagian dari rangka manusia. Tadi kan fungsinya, nah ini mengingat bagian-bagiannya seperti tulang tangan tadi, tulang paha tadi. Langkah yang sama ya.
bagi pengungsian untuk memberi bentuk dan postur tubuh sebagai penampang tubuh, mendukung terjadinya gerakan, melindungi organ-organ yang lunak, tempat melekatnya otot rangka. Tulang bagi tubuh manusia terbagi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial terbagi menjadi 4, yaitu tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang telinga, tulang dada. Sedangkan tulang apendikular terbagi menjadi 3, tulang bahu, tulang anggota gerak, dan tulang-tulang bambur. Tulang tengkorak terbagi menjadi 2, tulang kranial dan tulang fasia. Tulang dada terbagi menjadi 3, tulang rusuk, badan, tulang gedang. Tulang bahu terbagi menjadi 2, tulang scapula, tulang clavicular. Tulang anggota gerak terbagi menjadi 2, tulang gerak atas, tulang gerak bawah. Sedangkan tulang gerak bambur terbagi menjadi 3, tulang ilium, tulang duduk, dan tulang pubis. Tulang belakang orang 12 ruas, tulang belakang tulang luar 2 ruas, tulang Tulang dada dibagi menjadi 3 bagian. Tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, tulang rusuk melayang. Tulang rusuk sejati terdiri dari 7 fasa. Tulang rusuk palsu terdiri dari 3 fasa, dan tulang rusuk melayang terdiri dari 2 fasa. sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya, jadi semua jawabannya sama kan? Nah, oke. Maka dan materinya nanti dikumpulkan ke Ibu. Nah, setelah pembelajaran kita ada nggak yang mengenali kesimpulan dari hasil belajar kita hari ini? Ada? Silakan ya. Kesimpulannya, sistem gerak sistem pada tulang yang memungkinkan bergerak seperti berjalan, berlari, manusia dan lain. Rangka pada manusia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu rangka aksial atau rangka tubuh dan rangka apendikular atau rangka anggota gerak. Rangka aksial dibagi menjadi 4 bagian, tengkorak, tulang telinga, tulang belakang. Rangka apendikular dibagi menjadi 3 bagian, yaitu anggota gerak bawah dan atas, tulang bahu dan tulang punggung. Oke, terima kasih. Nah, oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai tentang sistem gerak. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang tulang. Kalian jangan lupa baca-baca ya. Ya. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau kasih kalian satu tugas kelompok ya. Nah, tadi kan kalian sudah lihat video tentang menyanyikan nama-nama dari rangka manusia. Nah, itu minta kalian buatkan video satu kelompok satu ya, seperti video tadi. Bisa kan? Jangan lupa dikumpul. Nanti kumpulnya melalui Google Drive. Ibu akan mengirimkan linknya ke grup. Oke? Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Buat video, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.